Awali dengan menjelaskan secara perlahan bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia. Resesi bukan sekadar istilah ekonomi yang sering muncul di berita, melainkan sebuah realitas pahit yang dirasakan jutaan orang. Penyebabnya berlapis-lapis, mulai dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang harganya anjlok, tekanan inflasi global yang membuat biaya impor membengkak, hingga lemahnya manajemen fiskal dan kebijakan yang terlambat diantisipasi. Resesi 2025 adalah hasil dari kombinasi kebijakan ekonomi yang kurang tepat, ditambah dampak dari perlambatan ekonomi dunia. Resesi 2025 memukul dunia kerja. Perusahaan-perusahaan besar mengurangi tenaga kerja, UMKM kesulitan bertahan, dan lulusan baru menghadapi kenyataan pahit sulitnya mencari pekerjaan. Data menunjukkan tingkat pengangguran melonjak, dan tidak sedikit pekerja, kantoran maupun buruh pabrik harus kembali ke desa karena tidak mampu bertahan di kota. Ironisnya, banyak orang yang berpendidikan tinggi tetap menganggur, sementara pekerjaan informal pun semakin sulit didapat. Resesi membuat harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan justru menurun. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah drastis. Banyak keluarga yang harus menurunkan standar hidup. Dari biasanya makan daging seminggu sekali, kini hanya sebulan sekali. Belanja ke pasar atau supermarket pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Bahkan ada yang menunda membeli barang-barang penting karena uang tidak cukup. Ini menunjukkan bahwa resesi bukan hanya soal angka di laporan ekonomi, tetapi juga tentang nasi di meja makan keluarga biasa. Resesi juga memperlebar jurang ketimpangan. Kelompok masyarakat menengah bawah semakin terpuruk, sementara sebagian kecil kelompok elit masih bisa hidup nyaman. Hal ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Pemandangan kontras antara mobil mewah di jalan raya dengan pedagang kaki lima yang berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup menjadi simbol nyata bagaimana resesi memperlihatkan wajah asli ketidakmerataan ekonomi Indonesia. Resesi 2025 bukan akhir segalanya. Justru ini adalah momentum untuk memperbaiki arah bangsa. Solusinya harus nyata. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan agar harga kebutuhan pokok stabil, mengembangkan industri hilirisasi agar tidak lagi hanya menjual bahan mentah, serta menciptakan lapangan kerja baru lewat investasi sektor real, bukan hanya sektor finansial. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus diperkuat agar generasi muda punya keterampilan sesuai kebutuhan zaman. Di sisi lain, masyarakat juga harus belajar mengelola keuangan dengan bijak, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, dan memanfaatkan peluang usaha kecil meski sederhana. Jika semua pihak bergerak bersama, tahun 2026 bisa menjadi titik balik kebangkitan, bukan kelanjutan dari krisis. Resesi 2025 adalah tamparan keras yang harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kita tidak boleh melihatnya sekadar sebagai catatan suram dalam sejarah, melainkan sebagai momentum untuk berbenah. Kita sudah melihat bagaimana pengangguran meningkat, daya beli melemah, dan ketimpangan semakin lebar. Tetapi di balik semua itu, ada peluang besar untuk memperbaiki arah bangsa. Kita tidak bisa hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya, karena perubahan membutuhkan tindakan nyata, keberanian, dan kebersamaan. Jika kita mampu memperkuat sistem ekonomi agar lebih mandiri, membangun lapangan kerja produktif, serta memastikan setiap rakyat kecil punya daya beli yang layak, maka 2026 dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi awal kebangkitan. Indonesia memiliki segalanya. Sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang mudah dan tangguh, serta semangat gotong royong yang sudah mendarah daging. Yang kita butuhkan hanyalah kesungguhan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, dan komitmen untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Karena itu, mari kita jadikan resesi bukan sebagai vonis, tetapi sebagai ujian yang memaksa kita tumbuh lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih adil dalam membangun negeri ini. Masa depan Indonesia ada di tangan kita bersama. Jangan biarkan pesimisme merusak keyakinan kita. Ingatlah, badai pasti berlalu. Dan setelah hujan deras, selalu ada pelangi yang muncul.
Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak Anda untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya, serta menonton video-video kami yang lain yang juga membahas persoalan bangsa dengan sudut pandang yang kritis namun penuh harapan. Dengan begitu, kita bisa belajar bersama, merenung bersama, dan bergerak bersama menuju masa depan yang lebih baik. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah jatuh, tetapi bangsa yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Indonesia bisa bangkit dari resesi, asalkan kita mau berbenah, bekerja keras, dan menolak untuk menyerah.